guys, gimana? Udah siap dengan kelanjutan Battle Through the Heaven Season 6? Sebelum itu kita mau ingetin lagi kalau video ini berisi spoiler season yang akan segera rilis. Jadi kalau antara video dan narasi kurang sinkron mohon dimaklumi. Terima kasih untuk kalian yang selalu support kita dan kuy, kita lanjutin donghuanya. Xiaoyan sampai di rumah lelang dan tak lama gong tanda dibukanya pelelangan pun berbunyi. Banyak barang yang keluar namun Xiaoyan tidak tertarik hingga tibalah pil obat yang ia lelang dikeluarkan. Green Spirit 2 garis yang dapat menambah tingkat seorang doshi maupun dadoshi naik 2 bintang langsung diperebutkan. Akhirnya pil tersebut jatuh ke ketua junior sekte darah dengan harga 1.200.000 untuk 2 pil. Sementara Green Spirit 3 garis laku terjual 1.700.000 dan membuat Xiaoyan terkejut. Lelang pun terus berlanjut hingga dikeluarkannya fragmen kain yang lusuh. Semua orang di sana berteriak seolah kecewa melihat fragmen tersebut. Namun terlihat Xiaoyan terkejut ketika melihat fragmen tersebut yang menyadari bahwa itu adalah fragmen api surgawi tingkat 4 yang langka. Purifying Lotus Demon Flame adalah api surgawi yang mengerikan dan bahkan belum pernah dilihat Yaolao sekalipun. Legenda mengatakan bahwa api lotus pemurnian iblis ini dapat membuat Dozong bahkan Dozun sekalipun gemetar ketakutan. Karena hal itu Xiaoyan pun bersemangat dan ingin sekali mendapatkan fragmen tersebut, lalu si pelelang pun mulai membuka harga. Saat yang bersamaan, Yaolao pun menahan Xiaoyan dan menunggu apakah ada penawaran lain melihat para peserta lelang yang tak tertarik pada fragmen tersebut. Yaolao khawatir jika langsung menawar harga maka akan mengundang perhatian dan kecurigaan. Yaolao takut dengan begitu maka fragmen akan jatuh ke tangan orang lain, mengingat yang Xiaoyan hadapi adalah fraksi-fraksi besar. Xiaoyan pun menuruti perintah Yaolao dan benar saja tak ada yang melakukan penawaran di sana. Saat pelelang hendak menutup dan menarik harga, Xiaoyan pun dengan segera mengajukan penawaran 110.000. Semua mata tertuju pada Xiaoyan dengan keanehan karena membeli fragmen yang sudah usang. Namun tidak dengan ketua junior sekte darah yang berada di depan Xiaoyan. Ia memiringkan kepala dan menatap tajam ke arah Xiaoyan dan mulai berpikir pasti ada sesuatu dalam fragmen tersebut. Sesaat sebelum harga ditetapkan, tetua junior sekte darah bernama Fan Ling ini menaikkan harga tawaran dan membuat Xiaoyan kesal. Dengan segera Xiaoyan pun menaikkan harga hingga 150.000 dan lagi-lagi Fan Ling gak mau kalah, lalu persaingan pun terus berlanjut. Hingga pada angka 200.000 Yaolao berkata untuk jangan terus bersaing dengan Fan Ling. Xiaoyan yang kesal pun berkata bahwa ia harus mendapatkan fragmen tersebut bagaimanapun caranya. Yaolao lanjut menambahkan bahwa jika terus bersaing maka fraksi lain akan curiga dan sedikitnya mengetahui tentang fragmen tersebut. Mendengar hal itu, Xiaoyan terpikir bahwa Yaolao berniat untuk merebutnya dari Fan Ling setelah acara lelang. Yaolao pun membenarkan karena memang fragmen tersebut layak diperjuangkan dan akan menjadi masalah jika banyak yang memperebutkannya. Xiaoyan pun terdiam dan meredakan emosinya sebelum akhirnya fragmen tersebut benar-benar jatuh ke tangan Fan Ling. Setelah itu si pelelang mengeluarkan barang bernama Flamecore Ganoderma yang seketika membuat Yaolao berkata, "Xiaoyan, kau benar-benar beruntung." Xiaoyan lanjut bertanya apakah itu adalah salah satu dari 4 bahan yang gurunya maksud. Yaolao mengiyakan dan menjelaskan bahwa bahan obat tersebut sangat langka karena keberadaannya yang hanya ada di bagian bawah gunung berapi. Dikatakan bahwa bahan obat tersebut mengandalkan nyala api inti di bawah tanah untuk tumbuh dan Dohuang bahkan Dozong sekalipun takkan berani dengan ceroboh untuk mendapatkannya. Tak lama, harga pun diumumkan dengan total 700.000 dan membuat mereka yang awalnya tertarik mundur seketika. Harga terus melambung hingga mencapai 1.070.000, lalu Xiaoyan segera menawar di kisaran 1.200.000 dan ruangan seketika hening. Setelah lama tak ada penawaran, akhirnya Flamecore Ganoderma pun jatuh ke tangan Xiaoyan. Singkat cerita, lelang terus berlangsung termasuk dengan 3 barang tertinggi, namun Xiaoyan tidak tertarik. Setelah itu Xiaoyan pun pergi ke administrasi untuk menyelesaikan urusan lelangnya.
Setelah selesai, Xiaoyan pun hendak pergi namun diberhentikan oleh pengawas dan berkata bahwa pemimpin mereka ingin bertemu dengan Xiaoyan. Xiaoyan langsung menolak dan mengatakan bahwa ia memiliki urusan yang harus segera diselesaikan dan pergi. Tak lama setelah itu terdengar suara yang ternyata adalah pemimpin mereka dan pengawas berkata bahwa Xiaoyan menyembunyikan identitasnya begitu dalam. Namun ia yakin kalau Xiaoyan adalah alkemis yang handal dengan kekuatan yang luar biasa. Hal itu dikarenakan ia mengenal banyak alkemis namun belum ada yang dapat membuat pil sebaik Xiaoyan. Setelah itu, si pemimpin memerintahkan untuk menyelidiki Xiaoyan dan memintanya bergabung dengan 8 gerbang. Jika Xiaoyan tidak mau, maka dengan terpaksa harus dibunuh agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Beralih ke Xiaoyan yang kembali ke Thousand Medicine Place dan membeli bahan obat untuk membuat pil pemulihan spiritual ungu Hai Bodong. Setelah itu Xiaoyan pun keluar dengan senyum pahit karena uangnya habis dengan sangat cepat. Tak lama, Yaulo memberitahu Xiaoyan bahwa ada orang yang mengikutinya dan sepertinya itu adalah orang dari 8 gerbang. Xiaoyan pun mengangguk sambil terus berjalan menuju jalan kecil lalu menghilang. Mereka pun segera mencari keberadaan Xiaoyan yang lalu tiba-tiba mereka tumbang dihajar Xiaoyan secepat kilat. Setelah itu, Xiaoyan mencari info keberadaan Fan Ling dan pergi ke hotel karena Xiaoyan yakin bahwa Fan Ling adalah orang yang kaya dan suka kemewahan. Setelah sampai, benar saja Fan Ling terlihat di hotel dan akan segera pergi dari Blackmark City. Xiaoyan pun diam-diam mengikuti Fan Ling dari belakang dan saat di tengah hutan terlihat pasukan Fan Ling berubah arah menuju barat dan Xiaoyan pun terus mengikutinya. Di sisi lain, Xiaoyan mendengar adanya gerombolan pasukan yang mengarah ke Fan Ling. Dari kejauhan, Xiaoyan melihat sosok wanita di atas kuda yang ternyata Tetua King dari sekte Sky Serpent Mansion. Tak lama, Tetua King pun berhenti dan merubah dokinya menjadi ular untuk memeriksa sekitar. Tiba-tiba ia berteriak bahwa ada jebakan setelah merasa ular yang ia buat telah terbunuh. Tak lama terdengar tawa dan muncul sosok bernama Fan Lao dari Sekte Darah. Fan Lao mengutarakan bahwa ia tertarik dengan pil naga misterius barang lelang utama yang didapat Tetua King. Merasa takkan bisa bernegosiasi, maka pertempuran pun segera terjadi. Singkat cerita, pertarungan dikuasai oleh Fan Lao dan Tetua King yang terdesak mengeluarkan kotak giok berisi pil naga misterius. Tetua King berniat untuk menghancurkan pil tersebut karena ia sadar takkan mungkin bisa lolos dari mereka. Fan Lao lanjut menyerang hingga akhirnya Tetua King terpental dan kotak giok pun terlepas. Seketika Fan Ling langsung melompat untuk mengambil giok tersebut dan secara diam-diam Xiaoyan pun keluar dari persembunyiannya lalu dengan sigap mengikuti Fan Ling yang pergi. Xiaoyan terus menempel dengan jarak 100 meter hingga akhirnya Fan Ling mendapat laporan tentang sekte tengkorak hitam yang berada tepat di depannya. Mengetahui mereka hanya 2 Doling dan 2 Dadoshi, Fan Ling pun berniat untuk menghampiri mereka. Xiaoyan pun terus mengikuti pergerakan mereka hingga sampai di satu lokasi. Terlihat mereka pun saling bertarung dan dimenangkan oleh Sekte Darah walaupun dengan banyak luka yang didapat. Kemudian Fan Ling mengambil cincin penyimpanan dari tangan seorang lalu mengeluarkan isinya. Fan Ling terlihat senang ketika melihat gulungan gerakan 3000 petir di pelelangan yang didapat oleh Sekte Tengkorak Hitam berada di tangannya. Tak lama, benda itu pun melayang ke sosok berjubah hitam yang tak lain adalah Xiaoyan. Fan Ling segera menoleh dan menyadari pria tersebut adalah orang yang bersaing dengannya di pelelangan. Fan Ling pun meminta gulungan itu kembali, namun Xiaoyan segera menaruh gulungan tersebut ke cincin penyimpanannya. Fan Ling dengan sombong berkata bahwa seorang Dadoshi bintang 4 berani-beraninya melawan seorang Doling. Fan Ling lanjut memerintahkan pengawalnya untuk diam dan biarkan ia yang menghadapi Xiaoyan. Di sisi lain terdengar bisikan dari Yao Lao di telinga Xiaoyan untuk berhati-hati karena kekuatannya belum cukup untuk melawan Doling. Xiaoyan pun membantah lalu seketika memejamkan mata dan Yao Lao terpikir bahwa Xiaoyan akan menggunakan perubahan misterius api surgawi. Tak lama, benar saja yang diperkirakan Yao Lao ketika Xiaoyan membuka mata dan berkata 3 perubahan misterius api surgawi tahap pertama.
Xiaoyan pun segera menyerang, begitu juga dengan Fan Ling yang akhirnya terjadi ledakan ketika mereka berdua saling bertemu. Fan Ling pun terpental dan memuntahkan darah, merasakan hebatnya kekuatan api surgawi. Melihat hal itu, kedua pengawal Fan Ling pun segera memerintahkan Fan Ling untuk segera pergi sementara mereka akan menahan Xiaoyan. Fan Ling pun dengan segera berlari hingga akhirnya kelebatan cahaya 7 warna melintas. Fan Ling berusaha mencari tahu apa yang terjadi sambil terus berlari. Seketika cahaya tersebut menembus dada Fan Ling dan membuatnya terjatuh. Fan Ling merasakan sakit yang belum pernah ia rasakan, kemudian menoleh ke belakang. Terlihat cahaya hijau yang mendekat dan teriakan dua pengawalnya pun terdengar, lalu tak lama Fan Ling pun tewas. Xiaoyan pun segera menghampiri mayat Fan Ling lalu bergumam bahwa 3 perubahan api misterius ini sangat bagus, namun kerusakannya terhadap tubuh juga cukup besar. Yaolao terkejut karena Xiaoyan telah berhasil menguasai 1 dari 3 perubahan misterius api surgawi walaupun belum maksimal. Setelah itu Xiaoyan mengambil barang dari penyimpanan Fan Ling yang berisi pil naga misterius dan fragmen yang ia inginkan. Tak lama Yaolao pun menyuruh Xiaoyan untuk segera pergi karena merasakan ki dari Fan Lao yang mendekat, lalu Xiaoyan pun pergi. Singkat cerita, Xiaoyan pun berhenti di satu tebing lalu memikirkan barang yang telah ia ambil. Xiaoyan terpikir apa yang harus ia lakukan terhadap pil naga misterius Yin Yang. Kemudian Yaolao berkata untuk mengkonsumsi pil tersebut, lalu Xiaoyan pun malah kebingungan. Yaolao lanjut menambahkan bahwa hal terbaik yang harus dilakukan adalah dengan mengkonsumsi pil tersebut. Kemudian Xiaoyan bertanya apakah aman dilakukan di tempat tersebut. Cepat, minum, ucap Yaolao dan Xiaoyan pun menurutinya. Xiaoyan pun kebingungan karena tak ada efek yang ia rasakan setelah meminum pil tersebut. Yaolao menjelaskan bahwa efek pil akan bekerja ketika Xiaoyan dalam keadaan sekarat. Efek lain dari pil memiliki kemungkinan yang sangat tipis untuk didapat. Kemudian Yaolao meminta Xiaoyan untuk memusatkan doki dengan tujuan mengetes apakah Xiaoyan beruntung diwarisi kekuatan naga yang hampir mustahil. Yaolao menambahkan jika beruntung, Xiaoyan harus mencari gulungan teknik do tipe serangan suara. Setelah mempelajarinya, Xiaoyan akan dapat keuntungan ketika melawan musuh yang menggunakan gemuruh suara untuk mengguncang roh lawan. Selain itu, gelombang suara yang mengandung aura naga sangat mematikan terhadap tubuh spiritual. Jadi dengan begitu, Xiaoyan akan dapat menghadapi sekte aula jiwa. Xiaoyan pun tertarik kemudian mengalirkan doki di tubuhnya. Setelah lama dan muncul energi yang tak biasa, Yaolao berkata bahwa Xiaoyan benar-benar bocah yang sangat beruntung karena dapat warisan aura naga dari pil tersebut. Itulah ending dari Battle Through the Heaven Season 6 Chapter 391 sampai 403. Pantengin terus untuk cerita lebih lanjutnya mengenai perjalanan lanjutan Xiaoyan ke Akademi Jianan. Terima kasih buat kalian yang selalu support kita. Terima kasih sudah menonton dan have a nice day.